Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan capaian dan keberhasilan dakwah Persis. Persatuan Islam atau Persis adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia yang didirikan pada 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan. Persis dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad. Pada perkembangannya, organisasi Persis ini memiliki beberapa pencapaian keberhasilan dalam dakwahnya, seperti yang pertama pada bidang ekonomi. Persis memberikan perhatian terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi, BPR, Pusat Zakat Umat atau PZU. Peran besar lainnya yang perlu dicatat adalah inisiatif Persis untuk mengembangkan dakwah melalui tulisan dan penerbitan buku dan majalah. Majalah-majalah yang ada di Persis diantaranya seperti majalah Pembeda Islam yang diterbitkan pada tahun 1929 tepatnya di Bandung. Kemudian yang kedua ada majalah Al-Fatwa pada tahun 1931 yang menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakan huruf Jawi. Majalah Al-Lisan pada tahun 1938 yang dianggap dapat menggantikan Pembeda Islam. Majalah At-Taqwa yang dipimpin oleh E. Abdurrahman dan Komarudin Ladah pada tahun 1930-an. Kemudian yang kedua adalah mendirikan pesantren. Persatuan Islam untuk menciptakan mubalighin yang sanggup menyiarkan Islam, yaitu dimulai pada bulan Maret 1936. Guru-gurunya diantaranya ada R. Abdul Qadir mengajar ilmu teknik, kemudian ada M. Natsir mengajar ilmu pendidikan, dan A. Hasan sebagai kepala pesantren. Di mana tujuan didirikannya pesantren Persis ini adalah ada dua tujuan. Yang pertama, untuk mencetak mubalighin yang sanggup menyiarkan Islam, mengajar, membela, dan mempertahankan agama dimanapun mereka berada. Yang kedua, pengiriman pelajar-pelajar ke Al-Azhar Mesir yang bahkan masih terus berlangsung hingga saat ini. Kemudian yang ketiga, pada tahun 1940, A. Hasan pindah ke Bangil, Jawa Timur dan membuka pesantren Putri yang kemudian sempat ditutup dan dibuka kembali pada tahun 1957. Kemudian pencapaian yang keempat adalah pada tahun 1969 didirikan Universitas Persis cabang dari UII Yogyakarta. Baik, sekiranya itu saja yang bisa saya paparkan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Aditya Rahmayanti. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada Yudwi Puspitasari. Selanjutnya saya akan memaparkan capaian keberhasilan dakwah Persatuan Islam. Yang kelima yaitu Persis memiliki lembaga pendidikan dari PAUD atau pendidikan anak usia dini hingga universitas sebanyak 245 lembaga pendidikan. Adapun pada pendirian pendidikan Islam pada organisasi Persis yaitu pada tahun 1930 dan sistem pendidikan yang dikembangkannya mengacu pada tulisan tokoh muda Persis yaitu Badri Heruman yang dirinci sebagai berikut. Lembaga pendidikan prasekolah atau Raudatul Alfa yang pertama yaitu tingkat Ibtidaiyah, yang kedua tingkat Diniyah Ula, yang ketiga Tajhiziyah, yang keempat Tsanawiyah, yang kelima Diniyah Wusta, yang keenam Mu'alim, yang ketujuh tingkat tinggi atau pesantren tinggi Persatuan Islam, dan yang kedelapan yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Persis. Selanjutnya pada poin keenam ada pada bidang kesekretariatan. Persis terus berupaya meningkatkan standar operasional prosedur sekretariat dari tingkat pusat hingga tingkat jamaah serta mensosialisasikan aturan-aturan tersebut ke berbagai tingkat juga otonom. Salah satu sosialisasi diadakan di Kabupaten Tasikmalaya untuk daerah Priangan Timur, yaitu Kabupaten Garut, Kabupaten Kota Tasik, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Pangandaran pada bulan April dan dihadiri oleh perwakilan pimpinan daerah yang diundang. Selanjutnya, pada poin ketujuh ada pada bidang keuangan. Persis terus berupaya meningkatkan prosedur penataan administrasi keuangan yang transparan dan efektif agar penggunaan dan catatan keuangan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota dan simpatisan Persis. Persis secara berkala
mengunggah hasil audit keuangannya ke website atau laman resminya di www.persis.or.id agar mampu dilihat oleh anggota dan simpatisan. Lalu yang kedelapan yaitu pada bidang jamiah. Bidang ini yang mengatur dan mengembangkan pola kaderisasi di Persis dan serta memberikan nasihat kepada otonom dalam rangka mengembangkan kaderisasi. Oleh karena itu, Persis memiliki 5 organisasi otonom. Di antaranya yang pertama yaitu Persistri, Persatuan Islam Istri, yang kedua Pemuda Persis, yang ketiga Pemudi Persis, yang keempat HIMA atau Himpunan Mahasiswa Persis, dan yang terakhir HIMI, Himpunan Mahasiswi Persis. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Cindy Amelia. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudari Aditya Rahmayanti. Selanjutnya, capaian keberhasilan Persis dalam bidang dakwah. Dakwah merupakan bidang yang mengatur dan merumuskan peta dakwah jamiah, materi dakwah, pengiriman ustadz ke berbagai daerah, dan memantau aliran-aliran atau organisasi sosial keagamaan di masyarakat. Bidang ini pun membawahi program pembinaan dan pengembangan masjid, musola, dan surau milik jamiah atau pembinaan jamiah. Bidang ini juga bertanggung jawab dalam memberikan pembinaan dan bimbingan ibadah haji dan umroh, serta memberikan masukan kepada pemerintah dalam pelaksanaan haji dan umroh. Kemudian dalam bidang tarbiyah, mengatur, merumuskan, dan mengembangkan program pendidikan Persis, yaitu sistem pendidikan, kualitas infrastruktur pendidikan dan tenaga pendidik, kurikulum, bahan ajar, dan standar penilaian, mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD hingga jenjang pendidikan perguruan tinggi. Sedangkan dalam bidang makliyah dan ijtimaiyah, yaitu bertanggung jawab mengoptimalisasi infak, zakat, sedekah, sosial, ekonomi, dan sarana prasarana. Pada masa kini, Persis tercatat sebagai organisasi terbesar di 14 provinsi dengan 7 pimpinan wilayah, 33 pimpinan daerah, 258 pimpinan cabang, serta memiliki jenjang kepemimpinan yang terdiri dari 19 pimpinan wilayah, 91 pimpinan daerah, 369 pimpinan cabang, serta 3 cabang istimewa di luar negeri, yaitu pada Mesir, Madinah, dan Islamabad. Pada capaian keberhasilan Persis, lembaga-lembaga yang ikut serta dalam memajukan Persis pun terus berkembang, terutama di sentra-sentra perkembangan umat Persis, tepatnya di daerah-daerah di Jawa Barat, seperti Bandung, Garut, Tasikmalaya, Cianjur, dan Jakarta, di mana terdapat beberapa pesantren besar Persis sebagai pusat pendidikan kader dai. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 5 mengenai capaian keberhasilan dakwah Persis. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.